Ya, Apa gimana? aku kasih pantun dulu boleh gak? Oh, ayo. Ke Jayapura beli alat musik Tifa. Sini cimpringnya gua aja deh yang pegang sendiri deh. Lu malu-malu gitu ke cimpringnya. Ke Jayapura beli alat musik Tifa. Tifa dibeli dari pedagang berambut ikal. Jangan lupa saksikan Gantari The Final Journey to Java. Dipersembahkan untuk merayakan Hari Batik Nasional. Yeay. Liburan Keren. ke Jogja, naik kereta wisata. Naik dari Gambir di stasiun Tugu kita turun. Dari sekian banyak ragam motif batik Nusantara, motif yang mana yang jadi favorit Igun? Ah, kita kita ba- Lanjut. kita balas ya. Sip. Oke. Lihat sunrise di Gunung Bromo. Lewat. Cakep. Udah setengah jalan malah nyasar nggak taunya kemana. Cakep. Buat Mas Menteri tercinta. Jadi kepo motif batik favorit Mas Menteri yang mana sih? Yeay. Buat aku motif favorit itu yang klasik. Terus juga yang mega mendung, tapi banyak banget sih di tiap-tiap daerah tuh ada motifnya. Baru saja dapat motif batik Toraja, keren banget. Jadi sekarang ini juga lebih senang motif-motif yang natural, terus yang pakai alat pakai organik material, jadi nggak mencemari lingkungan. Jadi Betul. batik ini sekarang kan lagi Pastinya. buat Hari Batik Nasional kemarin aku pakai batik paginya batik Mega Mendung, malamnya pakai motif parang. Wow. Aku hari ini pakai motif kan. Aku kalau pakai batik sukanya Oke, yang aku orang motifnya. Suaranya ini agak masalah. Sebentar aku cek dulu ya. Mungkin aku punya pakai loh. aku. Sekarang lebih bagus. Coba dicolok dulu. Aku udah Takutnya matiin lobet. Bluetooth-nya. Coba colok dulu. Takutnya lobet. Ah itu oke tuh. Ini sekarang oke. Sekarang oke? Sekarang oke. Oke, good. Soalnya tadi Igun habis Lebih. nggak sempat pulang, jadi sekarang Igun lagi duduk di salah satu restoran yang ada VIP room-nya, jadi nggak keganggu sama siapa nih. Thank you banget. Jadi Igun, Yes. kita akan menggunakan dress code batik dan mengucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat Hari Batik Nasional 2021. Betul banget. Jadi aku tuh senang banget kalau akhirnya Indonesia punya yang namanya Hari Batik ya Mas Menteri. Jadi apalagi aku sebagai fashion designer pastinya punya kewajiban untuk bisa melestarikan batik itu sendiri gitu. Apalagi sekarang Igun juga bergerak di industri beauty pageant yang mana hampir setiap keberangkatan Queen aku menuju internasional aku menyisipkan dress dengan menggunakan kain batik. Siapapun desainernya itu gitu. Jadi apalagi kalau kain batik itu kan kaya akan filosofi dan cerita di balik selembar kain tersebut kan. Jadi dan bisa dibilang bahwa motif dari kain batik itu sendiri perlambangannya tuh banyak sekali gitu. Jadi Queen aku pun bisa bercerita dengan apa yang dia pakai. Nah ini menarik soalnya kan Igun ini kan ya kalau bisa dibilang multi talenta gitu. Dari sisi ekonomi kreatif punya talenta yang beragam dan salah satunya sekarang menjadi desainer. Tapi yang menarik labelnya Ivan Gunawan Collection ini terdiri dari berbagai brand. Ya. Salah satunya Khalif untuk pakaian pria, lalu ada
brand untuk dress dan yang lainnya. Ya. Kira-kira apa nih yang menjadi strategi dan target konsumen yang disasar oleh Igun? Jadi sebelumnya Igun tuh bergerak di wedding dan evening gown. Dari dulu mungkin sekitar 15 tahunan lah, atau saya 10 tahunan lah, Igun tuh butik rumahan yang hanya menerima klien appointment only. Jadi bikin gaun pengantin, bikin baju malam gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kok merasa bahwa kalau aku harus setiap hari harus melayani tamu one by one, aku rasa desain aku tuh terlalu lambat untuk go Indonesia gitu. Jadi kurang lebih 4 tahun terakhir aku bikin fashion brand dengan nama Manja Hijab Ivan Gunawan. Kenapa aku bikin hijab? Karena 80% follower aku tuh berhijab, Mas Menteri. Jadi kalau aku bikin gaun malam yang seksi-seksi, terus udah gitu harganya mahal-mahal, follower aku rata-rata tidak menjamah dengan harga tersebut gitu. Jadi 4 tahun ke belakang aku bikin brand Manja Hijab Ivan Gunawan yang alhamdulillah sampai hari ini sudah ada di 10 store di seluruh Indonesia. Jadi Wow. ya, jadi di tengah pandemi seperti sekarang ini, jujur butik pengantin dan butik baju malam aku, kita hanya bisa mengapung di laut, mencoba bertahan. Tapi ya karena siapa yang mau pergi pesta kawinan, nggak ada artis yang beli karena mau nyanyi, gitu kan. Orang mau ke pesta juga, aku rasa nggak ada yang bikin baju dengan kualitas bagus banget gitu. Tapi aku bersyukur dari 4 tahun yang lalu pilihan aku clothing baju muslim tuh adalah satu keputusan yang tepat gitu. Jadi seperti kemarin di tengah pandemi, store semuanya tutup, tapi kita bisa terus berjualan online, Mas Menteri. Jadi itu yang aku bersyukur banget sih. Jadi kita tidak masih bisa gaji pegawai, masih bisa membayar pajak, masih bisa kasih THR gitu kan. Awalnya sempat pesimis sih, aduh gimana nih usaha aku kalau misalnya di tengah pandemi seperti sekarang. Tapi ternyata pakaian terus menjadi satu barang yang terus dicari sih gitu. Kalau dilihat sendiri dari jumlah karyawan, sekarang totalnya berapa jumlah karyawannya? Kalau di butik utama aku kurang lebih ada sekitar 60. Jadi itu ada tukang pola, ada tukang payet, ada tukang jahit. Nah itu kurang lebih ada 60 orang. Tapi kalau di fashion brand aku, kurang lebih ada 300-an orang, Mas Menteri. Wow, udah Jadi termasuk reseller juga belum? Atau cuman di dalam grup sendiri? seller kan nggak dihitung pegawai kan, Mas Menteri. Tapi Enggak. store tuh kurang lebih ada 15 dan selebihnya tuh aku lebih ke teman-teman digital. Karena sekarang mempromosikan karya itu memang harus dengan orang-orang digital di belakangnya yang memang meng-create konten dan membuat foto atau ya berjualan dengan gambar yang real gitu, Mas Menteri. Sehingga kalau orang lihat itu ukurannya udah pasti, terus gambar yang dibeli itu sesuai dengan motif atau warna baju yang mereka lihat di gambar tuh datangnya tuh harus sama gitu. Jadi nggak boleh kita rubah warnanya atau nggak boleh too much editan, tapi gambarnya itu benar-benar bisa dinikmati kalau kita beli online gitu. Nah, kalau di total berarti kan lebih dari 300 orang menggantungkan hidupnya ke Igun nih ya. Jadi jumlah lapangan kerjanya udah ada. Nah, selama pandemi ini omsetnya sempat turun. Terus apa strategi untuk mempertahankan nih ngapung di laut nih, strategi tips utamanya apa nih, Igun? Kalau di butik utama sejujurnya dari awal pandemi aku menggunakan uang aku sendiri untuk menggaji pegawaiku. Karena terus terang dari awal pandemi sampai hari ini income butik utama itu minus. Gitu. Jadi tapi buat aku nggak jadi masalah karena mereka kerja sama aku udah dari 15 tahun, 10 tahun yang lalu gitu. Jadi aku nggak mau satu orang pun yang aku kurangkan atau aku rumahkan gitu. Jadi mereka tetap bekerja. Aku menyibukkan diri karena memang kan aku udah 2 tahun terakhir ini kan ambil lisensi internasional, Mas Menteri.
beauty pageant gitu. Jadi ya aku menyibukkan diri dengan aku bikin gaun-gaun buat queen aku untuk persiapan internasional mereka gitu. Jadi ya aku pengennya mesin terus jalan, otak mereka terus bekerja. Jadi mereka nggak perlu memikirkan kita cuan atau enggak untuk gajian mereka gitu kan. Tapi aku buat suasana di kantor itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kan sekarang sudah berhasil nih delegasi Indonesia di Miss Grand International. Ya. Busananya Igun udah rancang. Ya. Bisa diceritain nggak proses kreatif nih? Karena ekonomi kreatif itu kan basisnya pertambahan nilai dari inovasi dan kreativitas. Ya, nah, betul. Berarti ide kreatif itu kan menjadi kunci. Ya. Bisa diceritakan nggak Ya. perbedaan proses kreatifnya untuk masing-masing busana dari ready to wear sampai yang fantastis? Ya, jadi untuk memberangkatkan seorang queen menuju internasional, perhelatan internasional itu, saya menggambarkan seperti pemerintah memberangkatkan atlet untuk berlaga gitu. Jadi persiapannya juga sangat luar biasa, karena kalau mau berangkat perlombaan beauty pageant tuh biasanya saya minim tuh koper sekitar 5 koper besar dengan berisikan dengan puluhan baju-baju yang akan mereka pakai. Dan aku alhamdulillah juga sebenarnya nggak semuanya baju itu saya yang buat, Mas Menteri, tapi saya juga disupport oleh teman-teman desainer Indonesia sesuai dengan pakem dan kemampuan mereka gitu. Jadi aku minta ke Mama Gea, dia punya print kain tradisional dan embroidery-nya luar biasa. Tahun ini juga Igun kerjasama bareng sama Iwan Tirta untuk batiknya gitu kan. Dan teman-teman desainer evening gown high end juga banyak yang bantu Igun gitu. Jadi walaupun baju hari-hari Igun masih buat sendiri dengan menggunakan kain tradisional, Igun pernah keluarin songket, Igun pernah keluarin tenun, pernah keluarin batik gitu kan. Jadi untuk daily activity mereka tetap menggunakan kain tradisional. Cuman yang Igun belum bisa bawa tuh mungkin sepatu dan tas gitu, karena saat perlombaan tuh sepatu branded di mata aku tuh masih sesuatu yang fatal banget dan harus enak dipakai sama queen gitu. Jadi aku belum berani bawa sepatu lokal sih, Mas Menteri gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi pemikiran kita gitu kan, kayak gitu. Tapi seru, kemarin anak aku Aura Karisma dia mendapatkan peringkat keempat. Minggu depan anak aku Bella juga akan berangkat ke Miss Intercontinental di Egypt. Alhamdulillah visanya udah keluar, sedang persiapan untuk berangkat. Lalu ada Sophia Rogan akan pergi ke Miss Grand International lagi. Jadi Sophia Rogan itu half Inggris dan half Indonesia. Tingginya 181. Jadi anak aku nggak ada yang pendek. Tingginya minim harus 175. Dan yang aku nggak bisa jadi anaknya Igun dong. Yang satu lagi ada Nadia Choa, dia akan berangkat ke Miss Face of Humanity di Kanada. Jadi akhir tahun ini, Mas Menteri, aku ngeberangkatin 3 anak sekaligus menuju. Jadi minta doanya nih. Ya, sekalian titip juga untuk promosiin pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif kita. Nah, sekarang kita mau ngomong batik nih, batik. Batik ini 2 Oktober lalu kita memperingati Hari Batik Nasional. Ya. Karena itu tanggal yang dimana UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya kita. Dari sekian banyak nih batik, kan di setiap daerah tuh ada batik. Mau dari Aceh sampai ke Papua ada batik yang keren-keren. Apa yang jadi favorit Igun? Motif apa? Wow, kalau aku sih, kalau aku ditanya, favorit aku tuh sebenarnya dari semua motif batik tuh aku suka 2. Aku suka motif pisang-pisangan, aku suka motif saung galing. Itu kayak menurut aku tuh motif yang selalu aku kok tiap menggarap tuh selalu ada inspirasinya gitu. Dan ya hampir semua motif juga buat aku juga fine. Aku sering menggarapnya sih Mas Menteri gitu. Tapi mungkin kalau
batik di daerah lain di luar Jawa memang dibutuhkan keterampilan lagi sih Mas Menteri untuk bisa mengolah kain batik itu sendiri gitu, karena kan mungkin belum terlalu terbiasa dengan proses membatik gitu kan. Tapi ya memang dilatih terus ya gitu ya intinya gitu. Kalau Nah, untuk ini Gun sukanya pakai batik katun karena udah paling nyaman, terus kayak gitu terlihat muda gitu kan. Karena aku pakai batik sutra kayak suka berasa kayak bau ketek Mas Menteri. Jadi harus bener-bener dicuci dulu. Kalau aku biasanya aman kok nggak kecium. Jadi kalau aku sih biasa kalau menggarap batik sebelum aku jahit, aku cuci dulu pakai lerak. Aku cuci pakai lerak, aku rendam dulu gitu kan, baru mulai aku jahit gitu. ini batiknya Megamendung Iya. yang udah dijadiin jaket ya. Karena di dalamnya tuh ada Ya. di Indonesia aja. Ini nih di Indonesia aja. Wow, so cool. Soalnya itu bagian daripada brandingnya Parekraf untuk mendorong pariwisata. Kita untuk sementara ini fokus dulu di Indonesia, wisatawan Nusantara. Nah, masih dalam semangat Hari Batik, apa nih harapan Igun untuk pengembangan dan pelestarian batik di Indonesia? Oke, kalau aku sih ya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia kan begitu beragam. Pendapatannya juga begitu beragam. Kalau kita mengharapkan semua masyarakat Indonesia untuk menggunakan batik sutra atau batik tulis, Igun rasa nggak mungkin. Tapi satu cara yang mungkin dengan print. Tapi susahnya kalau kita menggunakan batik print, takutnya pengrajin juga kan pastinya merasa karyanya di print. Tapi buat aku sih untuk memasyarakatkan batik dan untuk mendapatkan motif, aku rasa sih nggak apa-apa ya Mas Menteri ya. Karena terkadang kalau misalnya aku sendiri as a fashion designer, aku mau bikin batik ball gown gitu. Butuh 6 meter, 7 meter, 8 meter. Rasanya kalau kain batik atau motif batik tersebut nggak di print, mustahil untuk bisa jadi gaun gitu kan. Karena lebar kain aja kan 115 ya Yun ya. Ada 115 gitu kan. Jadi untuk pecahan-pecahannya tuh agak sulit gitu. Tapi aku sekarang juga seneng banget kayak di Indo tuh ada Om Edward Huta Barat, ada Mas Didi Budiarjo yang mereka bisa menggarap batik tapi dengan gaya kekinian. Jadi mungkin kalau orang tua kita batik tuh biasanya kalau mau kondangan aja gitu kan. Tapi sekarang batik udah bisa dengan gaya resort, udah bisa kayak daily activity aja menggunakan batik gitu kan. Jadi lebih seperti itu. Ya, aku mau cerita sedikit pengalaman dengan batik waktu mungkin sekitar tahun 2005-2006. Jadi pada saat itu ada krisis energi di dunia, harga minyak dunia meningkat sehingga Indonesia kelimpungan. Dan akhirnya saya ingat banget AC-AC di ruangan-ruangan itu dinaikin temperaturnya sehingga pengurangan ada biaya listrik. Pada saat itu saya memimpin HIPMI, Kang Kaigun, dan dulu pengusaha muda itu identik dengan jas. Jadi anak-anak muda berjas ria lah setiap ada acara, ketemu dengan klien, ketemu dengan koleha, itu semua berjas. Acara-acaranya semua kita jas, dasi. Dan di situ ternyata di krisis itu terjadilah transformasi karena pemerintah saat itu memberikan tantangan kita kepada pengusaha muda. Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden waktu itu Pak SBY dan Pak JK bilang, ini pengusaha muda udah di negara tropis dengan suhu udara yang sangat tinggi ini tapi pakai jas. Sehingga akhirnya di mobil nyalain AC, di kantor nyalain AC sampai dingin banget. Nah, disitulah kita di challenge untuk ganti kostum kita ke batik. Dan saat itu juga kita bertransformasi. Pengusaha muda dulu hanya menggunakan batik itu kalau ada acara kawinan atau seremoni. Dan disitulah batik kita gunakan
setiap hari. Jadi bukan hanya hari Jumat, tapi setiap hari. Dan alhamdulillah saat itu juga transformasi terjadi dan tiba-tiba 30.000 pengusaha muda Indonesia memakai batik. Nah, sejak saat itu batik menjadi satu ikon dan sinonim dengan pengusaha-pengusaha muda, baik yang katun yang dipakai supaya nggak panas maupun yang agak lebih formal. Harapan kita di Kemenparekraf di Hari Batik ini tanggal 2 Oktober, batik-batik Indonesia semakin dihargai, dilestarikan, dan lebih beragam dari segi produk-produk ekonomi kreatif. Dan suatu saat, paling tidak kalau kita lihat Nelson Mandela kan pakai batik juga tuh. Alangkah hebatnya kalau batik juga dikenakan bukan hanya di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara, tapi juga pas saat summer di negara-negara lain gitu. Jadi dan atau yang pakai jaket bisa seperti ini juga. Nah, saya pengen nanya nih untuk Igun, kira-kira apa nih yang diharapkan dari pemerintah untuk agar industri fashion dan industri batik ini dan pengusaha-pengusaha seperti Kak Igun ini merasa terbantukan dengan program pemerintah? Saya sih sebenarnya dari awal nggak pernah terlalu berharap dengan program pemerintah ya Mas Menteri. Tapi aku selalu ya berusaha untuk memperbaiki diri aja sih. Dan mungkin kalau misalnya aku bisa bilang bahwa pengrajin batik khususnya atau pembuat motif batik itu sebenarnya alangkah lebih bagusnya kalau mungkin ada sekolahnya Mas Menteri. Jadi bagaimana mungkin seperti bikin motif batik itu kan seperti kayak belajar grafis desain ya. Bagaimana harus mengkomposisikan motif dan mencari motif-motif baru yang terdapat di sekitaran kita gitu kan. Jadi kalau semakin banyak anak muda yang mau membuat motif batik kekinian dan sebenarnya kalau misalnya yang namanya membatik itu kan karena memang prosesnya menggunakan dengan canting dan malam gitu kan. Tapi saat ini di zaman yang sudah modern ini kita bisa membuat motif batik itu dari komputer sebenarnya Mas Menteri. Jadi dari motif batik dari komputer udah di print di lembaran kain, habis itu tinggal diberikan pewarnaan. Jadi mungkin yang tadinya kalau bikin batiknya satu kain itu bisa 2 bulan, mungkin di sini satu kain 1 minggu. Jadi kalau prosesnya lebih cepat, aku rasa harganya bisa dijual lebih murah. Karena kalau proses kulit, ya barangnya itu kan jadi lebih mahal kan. Kalau menurut aku itu sih. Kalau bahan baku kain seperti katunnya gitu atau harganya stabil. Tapi karena bukan proses dan cenderung yang ngebatik juga mungkin udah oma-oma, udah nenek-nenek, jadi kan harus regenerasi ke yang muda, tapi dia bisa membatik sih. Aku rasa sih seperti itu. Saya salut banget ya bahwa Kak Igun itu nggak menggantungkan sama sekali dari program atau bantuan pemerintah. Ini menunjukkan kemandirian yang luar biasa dan kita harapkan ini jadi inspirasi ya buat para pengusaha lainnya untuk bisa mandiri, bisa independen. Dan ya ini juga koreksi buat pemerintah. Ternyata para pengusaha-pengusaha itu melihat program-program pemerintah itu nggak bisa diharapkan gitu. Jadi buat saya sih ini keren banget koreksinya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita main games? Jajuli jawab jujur kali. Oke. Ada nggak nih mungkin yang mau tanya sama Igun atau sama Mas Menteri? Coba Igun cek, ada yang tanya. Wow, hai semua yang sedang menyaksikan nih, ada 1000-an nih Mas Menteri. Ada 1.200, keren. Kalau satu ruangan tuh penuh kali ruangannya. Langsung Satgas datang nih Mas Menteri. Kalau 1000 semua di sini. Sini Sulaiman mau say sama Igun nggak? Ada anakku Sulaiman mau kenalan sama Kak Igun. Sini Sul.
Say hi dulu. Hai. Say hi. Oh, hey, apa kabar? Baik. Habis sikat gigi ya? Tidak. Oke, kayaknya banyak yang nanya tentang perubahan KTP. Nanya ke DKI kali, bro. Kita nggak tahu perubahan Ya, KTP. tapi aku tuh kemarin seru banget sih Mas Menteri. Kalau nggak salah tuh kita tadinya mau ketemu, kemarin tuh Igun bikin vaksin kan. Iya, aku datang tapi katanya udah selesai acaranya. Tentu bikin vaksin. Jadi kenapa Igun bikin vaksin? Karena kan maksudnya gini, banyak orang kan yang bete karena adanya PPKM kan Mas Menteri. Kalau kita hanya Betul. bikin komen-komenan kita nggak suka, kita kesel apa segala macam, buat aku kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi pas kemarin tuh Igun pergi ke daerah Tambora, which is tuh padat banget penduduknya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sampai kemarin tuh kurang lebih 10.000 lebih deh Mas Menteri udah divaksin tuh di Tambora. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang muda nih yang di sini, kita tuh bisa melakukan action sekecil apapun gitu. Nggak perlu melakukan action dengan terlalu banyak orang yang harus tahu pun, aku rasa sih nggak perlu Mas Menteri gitu. Jadi kayak kita bisa melakukan action mungkin dari sekitaran keluarga kita atau tetangga kita gitu kan, untuk memperbaiki kondisi keadaan di mana tempat kita tinggal. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya kita berbicara vaksin ya Mas Menteri, aku tuh bener-bener awal-awal bener-bener berusaha banget supaya pegawaiku tuh semuanya divaksin. Karena aku berharap udah income kita menurun, nggak ada yang buat baju pesta, terus udah gitu pegawai nggak bisa masuk pula, kayaknya makin depres gitu kan, gitu. Jadi iya makin gitu. Jadi aku ya udahlah, aku gimana caranya mereka bukan mau ya, kalau kerja sama aku mah harus mau divaksin gitu. Jadi mereka cepat untuk divaksin dan alhamdulillah sekarang kita bisa ya udah mulai bekerja dengan tanpa hambatan lah gitu. Nah, kan ini vaksin ini jadi bagian dari pemulihan kita. Makanya waktu kemarin tuh aku mau bela-belain tuh balik dari Riau langsung dari airport ke Tambora. Tapi terus katanya acaranya udah habis pagi dan ya udah nanti aku pikir di vaksin berikutnya deh. Aku datang dan aku pengen apresiasi Igun karena Igun udah ikut mensukseskan program pemerintah, program vaksinasi. Karena kita nggak akan mungkin pulih tanpa vaksinasi. Mas Menteri, Igun mau nanya dong. Boleh. Kalau turis luar tuh bisa masuk ke Indonesia kira-kira kapan sih? Gini, pertama-tama tadi pagi ini aku sampai bela-belain lari pagi ke rumahnya Pak Menkes. Ya. Itu kebetulan pas dia ada di depan baru mau olahraga dia. Ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, tapi pada intinya kan kita udah tahu nih varian-varian baru lagi berkembang. Dan kita harus pastikan bahwa tidak ada lonjakan gelombang ketiga, atau seandainya ada lonjakan gelombang ketiga, kita udah jauh lebih siap, nggak kayak kemarin PPKM lagi gitu loh. Jadi kita betul-betul mempersiapkan dari segi protokol kesehatannya, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan nih di Instagram live-nya bareng Igun ini saya bisa share informasi. Kita mencoba sih bulan ini pertengahan atau akhir mulai diuji cobakan wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia, tentunya dengan beberapa peraturan yang bisa meminimalisasi kemungkinan kita terpapar varian-varian baru ini. Jadi doain aja nih, karena ini jadi harapan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, karena wisatawan mancanegara ini kan juga banyak mendatangkan peluang dan juga banyak bisa membuka lapangan kerja. Ada lebih dari 34 juta lapangan kerja yang sudah 1,5 tahun lebih ini terancam karena pariwisata dan ekonomi kreatif ini kan sektor yang paling terdampak pandemi dan tantangan ekonomi. Ya, betul.
Kira-kira persyaratannya apa sih, Mas Menteri? Kalau orang luar negeri yang bisa masuk ke kita, dia harus apakah kita ada vaksin-vaksin tertentu atau seperti apa? Pertama harus sudah divaksin, kedua vaksinnya bebas yang selama yang sudah diakui oleh WHO. Terus mereka PCR sebelum berangkat, pas mendarat mereka juga dites PCR, dan kita lagi coba perluas karantina itu nggak di kamar gitu, tapi misalnya di resort atau di tempat-tempat lain yang disiapkan itu Sanur, Ubud, sama Nusa Dua, dan juga Batam dan Bintan. Itu yang lagi kita siapkan, dan setelah itu kita akan perluas lagi, dan seandainya kita sudah jauh lebih siap, kemungkinan akan ada penyesuaian-penyesuaian, termasuk juga bahwa karantina tersebut bisa dikurangkan dari jumlah harinya, maupun kalau negara yang menjadi mitra kita itu bisa memiliki kasus COVID yang juga rendah sama seperti kita, mungkin ya, karena kita harus menyesuaikannya, kemungkinan karantinanya itu bisa jauh lebih disederhanakan. Wow. Soalnya Igun punya mimpi nih, Mas Menteri. Apa nih? Igun punya mimpi Indonesia akan jadi host country Miss Grand Indonesia. Igun tuh ngebayang kalau Miss Indonesia itu bisa dibuat di Bali dengan nggak perlu ada penonton, tapi tayangannya itu worldwide. Jadi bisa mungkin ditayangin di YouTube gitu kan, sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan itu gitu. Karena itu sih yang jadi target dan doa Igun di 2021 gitu, bahwa amin ya Mas Menteri. Amin. Ya. Jadi, amin, dan kita akan fasilitasi. Kita kerjasama deh nanti. Aku udah terima sih suratnya dari Igun mungkin 2-3 minggu yang lalu tentang ide ini. Nanti aku tunjuk Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Events, khususnya Bu Direkturnya nih, event internasional atau event nasional, Mbak Desi, untuk langsung japri-japrian nih, tektokan sama Igun, sehingga kita udah bisa mulai mempersiapkan dari sekarang. Ya, karena buat aku itu satu cara untuk kita mempromosikan Indonesia di tingkat internasional sih, walaupun dengan protokol yang begitu sangat ketat gitu. Tapi insya Allah semoga bisa terlaksana, Mas Menteri. Sepakat. Oke, sekarang kita waktunya game. Sekarang kita udah nggak sabar, dan kita udah nggak nyangka ngobrol-ngobrol gini udah 45 menit, guys. Wow, are you ready? Jawab jujur kali. Ya. Pertanyaan saya kan mau datang nih ke acara Gantari tanggal 9 Oktober nanti di Jogja, dan banyak yang nonton. Kira-kira desain baju seperti apa nih yang cocok buat saya nih? Tapi saya nggak mau yang biasa-biasa aja nih, pengen yang wow gitu, yang beda. Coba kasih ide ke saya, konsepnya seperti apa? Ini nanya ke Igun ya? Iya, masa nanya ke Pak Nur? Buat aku sih ya, Mas Menteri itu kan punya badan yang proporsional. Jadi kalau aku mungkin ditunjuk jadi desainer Mas Menteri sih gampang banget. I can make you 10 times more handsome than now. Wow. Oke, ditunggu ininya, konsepnya. Mungkin bisa pakai, nggak harus batik, bisa pakai bahan lurik, tapi yang bisa di-mix dengan katun. Lurik tuh juga keren loh, Mas Menteri. Benar. Lurik itu bahan yang sangat memasyarakat, harganya juga nggak mahal, tapi kalau digarap sedemikian rupa tuh dia bisa berkembang. Dan teknik-teknik lurik itu Mas Menteri juga bisa perhatikan, Mas Menteri. Karena dia warnanya keren-keren, walaupun mostly motifnya itu garis ya, tapi garis besar kecilnya itu sangat modern banget. Mas Menteri bisa cek deh. Mungkin kalau biasanya kalau baju lurik itu kan ya dipakainya mungkin buat yang kalangan yang nggak keren lah pada zaman dulunya gitu. Tapi sekarang bisa dijadikan salah satu alternatif bahan
daily wear juga gitu. Oke, kita tunggu konsepnya dari Igun. Pertanyaan kedua, Jajuli, jawab jujur kali. Igun sekarang sudah rajin olahraga. Yes. Dan tangsingan banget deh, keren. Nah, biar mencapai target, pilih tetap nge-gym bareng Deddy Corbuzier atau lari maraton bareng saya. Targetnya turun berapa kilo? Oke, jadi sebenarnya saya itu nggak pernah olahraga sama Deddy Corbuzier karena aliran kita berbeda. Kalau aliran Mas Deddy itu kan dia buat bulking, buat ngegedein badan. Tapi aku tuh dapat suggest dari dokter aku nggak boleh melakukan olahraga yang berat. Karena aku, supaya badan aku tuh tidak jadi otot, tapi harus nurunin lemaknya, ototnya tetap stay. Dan sampai hari ini aku turun udah 30 kilo, Mas Menteri. Tapi tetap healthy, aku tetap fresh, kulit aku makin bagus. Jadi aku tuh makan makanan seperti zaman Mas Menteri masih muda. Zaman dulu Mas Menteri muda kan nggak pernah makan sosis, nggak pernah makan nugget ya kalau di Indo ya. Jadi bener-bener makan makanan rumah gitu. Dan nggak kena tepung sama sekali. Jadi no junk food, karbonya bisa diganti pakai beras merah. Terus udah gitu mau makanan tetap harus ada rasa manis dan asinnya dan asamnya, nggak ada masalah. Tapi ya makanan yang benar-benar tanpa proses yang panjang. Jadi benar-benar makanan rumah, Mas Menteri. Itu mungkin resep diet aku. Dan aku mungkin untuk lari maraton bareng Mas Menteri rasanya belum. Aku mungkin bisa jalan-jalan cantik gitu ya, jalan kaki. Aku biasanya nih Mas Menteri, aku nih jalan dari Cipete sampai Asta. Jadi kurang lebih itu 8 kilo ya. Pulangnya juga jalan? Aku jalan ya jam 6 pagi, aku jalan sampai Asta, buka jam 8:30, 9, breakfast deh. Gitu. Jadi ya aku lebih banyak jalan kaki sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang lagi nonton live ini, jalan kaki tuh enak banget juga di Peak. Itu di Peak tuh udaranya bagus banget. Aku kalau kata Ruben, aku udah kayak kakek-kakek ngeliat laut aja seneng. Jadi pagi-pagi kita belum mikir apa-apa tuh udah lihat laut, udah lihat ijo-ijo, udah lihat burung-burung pada terbang. Itu benar-benar fresh banget sih. Jadi aku ya banyak menghabiskan waktu aku olahraga cukup dengan jalan pagi aja. Oke, pertanyaan terakhir, ketiga. Pertanyaan pamungkas. Jajuli, jawab jujur kali. Kalau nggak jadi desainer dan super duper mega bintang, Igun bakal jadi... Igun bakal jadi menteri. Oh, tukeran. Boleh, ayo. Kira-kira kalau jadi menteri, 5 kebijakan apa yang akan Igun lakukan? Aku akan buka pariwisata secepatnya dengan protokol kesehatan yang baik. 1, ya. Kedua. Terus udah gitu harga hotel tetap harus murah sehingga orang-orang tetap bisa berlibur. Aduh, gue ditembak nih begini jadinya. Kedua, dengerin tuh, Ritz-Carlton, Aman Jiwo, semua tuh harga hotel harus murah. Ketiga, harus mikir cepat gini ya. Kita harus bikin kayak, kalau aku bakal mau bikin Fashion Week lagi di Jakarta, di kota-kota besar. Karena 2 tahun terakhir ini event fashion nggak ada. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau dari luarnya tuh mungkin fashion oke. Tapi kalau ditanya satu persatu, kita tuh amat sangat terpuruk. Jadi untuk publikasi, orang untuk datang ke fashion show itu susah banget. Sedangkan yang bikin ngiri adalah Fashion Week di New York udah bisa, Fashion Week di Paris udah bisa gitu kan. Jadi dan case-nya juga nggak bertambah gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Keempat apa? Fashion Week ketiga, keempat apa? Keempat dan kelima besok Pak Menteri saya telepon pagi-pagi bisa. Emang enak jadi menteri? Susah bro. Aduh bro, gue nggak jadi menteri deh bro. Oke. Terima kasih banget nih, Ivan udah hampir sejam bareng kita. Apa nih? Mas Menteri, apa pas sekarang jadi menteri mukanya jadi kelihatan lebih capek dibandingin sebelum jadi pas jadi bisnismen ya? Ya iyalah, kalau bisnismen kan kita dengan
pace maupun ya kalau bisnismen kan kita mengelola uang sendiri, mengelola perusahaan sendiri dan jauh lebih teratur pola kerjanya. Kalau di kementerian ini kan kita menanggung 34 juta masyarakat Indonesia yang sekarang benar nomor satu pariwisata harus cepat dibuka. Ya. Kedua tadi hotel-hotel ini sekarang lagi dalam keadaan kasihan nih dan banyak pegawainya kehilangan pekerjaan. Jadi betul yang hotel juga. Yang ketiga Fashion Week, bener banget. Kita harus bikin bukan hanya Fashion Week tapi konser musik juga, perkawinan yang sekarang yang biasanya membuka peluang kerja banyak wedding organizer ini harus jalan juga lagi. Ya. Terus yang keempat yang sekarang ini sangat dibutuhkan banget itu adalah bagaimana memberi suntikan kepada usaha-usaha mikro dan kecil yang udah megap-megap nih, khususnya yang di bidang kuliner, khususnya di bidang kerajinan tangan, seni pertunjukan. Dan terakhir, yang paling dibutuhkan juga oleh pariwisata adalah bagaimana protokol kesehatan ini tersebar dan diadopsi secara ketat dan disiplin. Jadi itu yang memang membuat tidurnya berkurang. Kan nggak sehat tidur di bawah 7 jam. Terus olahraga, aku biasanya olahraganya rutin 90 menit sampai 120 menit sehari. Sekarang ini dapat 30-45 menit aja udah alhamdulillah banget. Terus makan dulu tuh aku sehat banget makannya. Sekarang kan karena traveling ya goreng-gorengan harus makan juga. Kalau disuguhin makanan-makanan yang diproses ya juga harus dimakan. Nggak bisa kayak dulu bawa rantang sendiri gitu loh. Kalau sekarang kan ke daerah terus bawa rantang sendiri kan orang bisa tersinggung gitu loh. Wah, kuliner emang kurang enak gitu loh. Jadi akhirnya kita harus makan dan itu sih yang jadi pembeda, tapi ya patut kita syukurilah keadaan sekarang pandemi ekonomi, tapi kita masih bisa bertahan. Dan saya doain banget nih Kang Igun agar usahanya semakin hebat ke depan. Dan ini banyak yang nanya nih apa nih brand-brandnya nih, brand fashion ini karena ini dijadiin twist. Brand fashion aku ada Manja Hijab, Ivan Gunawan. Nah, kalau yang premiumnya tuh aku ada Ivan Gunawan Privilege Modest. Jadi itu yang hijab tapi yang premium. Ada Halif. Terus aku punya namanya Punya Ivan Gunawan. Itu cuma bisa dibeli di aplikasi. Aku nggak bisa sebut aplikasinya karena aku lagi di kontrak sama Lazada, Mas Menteri. Tapi aku juga punya kosmetik juga, gitu kan. Jadi mungkin tips dari aku sih sekarang setidaknya kita harus selalu berprasangka baik dengan keadaan sih, ya kan. Dan jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Gitu, mungkin kalau ada teman-teman sekarang mau mulai atau mau startup satu bisnis baru yang bisa dikerjakan dari rumah. Mau apakah itu makanan, apakah itu bisnis fashion, coba gitu kan. Tapi jangan mencoba dengan modal yang besar-besar dulu gitu kan. Jadi membuat satu usaha yang tidak mempengaruhi kehidupan kalian gitu. Jadi membangun usaha lucu-lucuan tuh terkadang juga bisa jadi besar loh Mas Menteri. Gitu. Itu tips keren banget. Jadi start small, but do it now. Start small, but do it now. Karena sekarang kalau misalnya nungguin nambah saldo atau mungkin dari deposito, aku rasa juga pasti bunganya juga segitu-gitu aja kan. Tapi kalau kita ngambil sebagian uang yang kita tabung, kita bisa meng-create something new gitu kan, yang kita juga punya passion di situ gitu kan. Ya mudah-mudahan sih jadi ada putaran sih Mas Menteri. Oke, keren banget. Jadi kita udah dapet tips. Dan kita udah di penghujung nih, sekarang udah jam 19.59, sudah 1 jam kita bareng Igun. Jadi yang tadi jawabannya udah benar, Khalif, Manja Hijab, dan beberapa brand tadi yang sudah disebutkan. Kalau belum benar jawabannya, tolong dibenerin, karena
10 Sobat Pesona yang beruntung akan dapat voucher Gojek senilai Rp200.000 dan merchandise batik eksklusif dari Wonderful Indonesia. Terima kasih banget. Terima kasih Mas. untuk Salam untuk Igun. Kebetulan aku pernah mampir ke kafenya istri loh. Iya, betul banget. Dia tuh penggemar beratnya Igun. Jadi kita love you so much. Dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bareng dan Miss Grand Indonesia 2022 insya Allah di Bali. Amin. Amin. Bener ya Igun Tagi loh. Bener. Siap. Terima kasih banyak. Pokoknya itu sehat-sehat semua dan Sobat Pesona jangan lupa untuk jawabin di Instagram story-nya @pesona_id_travel. Dan terima kasih banget untuk Igun sudah bersama kita 1 jam. Lai Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.